hasil karya dari Kartini pembatik yang ada di Yogyakarta, maestro dan Kartini. Istilahnya untuk yang pertama adalah karya dari Ibu Maria Nur. Itu tempatnya di sini ada di Suronatan. Nama motifnya adalah Kerton Banji. Jadi untuk Nyonya Maria Nur itu memang masih klasik, karena di Jogja itu perkembangan untuk yang klasik cuma sudah dimodifikasi mungkin 50%. Jadi dan yang sangat terkenal itu untuk Nyonya Maria Nur adalah dia itu untuk memberi warna putih, popokannya itu kuat sekali. Jadi secara umum karya-karya dari Maria Nur itu putihnya bisa putih, kalau bahasa Jawanya memplak, putih bersih itu. Ya, ini adalah Kerton Banji, berbentuk kerton Banji, karya dari Nyonya Maria Nur. Kemudian yang kedua, ini juga masih sama, karya Maria Nur, Klitik Kesit Seling Puspo. Jadi memang di sini kesitnya di sini kentara sekali, putih sekali. Memang secara umum produk dari Nyonya Maria Nur memang putihnya itu terkenal, walaupun yang lain ada, cuman tidak mesti. Kalau Nyonya Maria Nur mayoritas Nyonya Maria Nur itu putihnya bersih. Ini adalah Klitik Kesit Seling Puspo. Jadi di situ klitiknya klitik tidak dicoklat, putih bersih, tapi diselingi dengan bunga-bunga. Jadi itu setiap selingnya bunganya berbeda. Jadi memang untuk termasuk batik saudagaran itu lebih bebas, karena indah yang dikejar bukan mengenai makna filosofisnya. Ya, lanjut. Ini masih yang ketiga, masih karya Nyonya Ibu Maria Nur, itu Gendreh Slimpet Modang. Slimpet itu seperti sebuah anyaman. Kalau di sini untuk memperlihatkan anyaman adalah di warna putih dan hitam. Jadi keluar masuk seperti sebuah anyaman. Orang Jawa mengatakan slimpet. Jadi penamaan itu memang akan sedikit berbeda antara untuk keperluan ilmu dengan keperluan pasar. Kalau keperluan pasar itu mudah diingat dan syukur bisa, oh nek motif ini bikinannya ini. Istilahnya kadang dalam budaya penamaan batik sama, hanya kreasi sedikit berbeda, dia diberi nama yang berbeda. Karena orang beli akan mengatakan semen sama semen, misalnya sama semennya persis, hanya beda namanya, itu orang akan memilih sudah diketahui siapa pembatiknya. J. Untuk koleksi yang kedua itu adalah Ibu Raden Ayu Siti Sunarti Hambarjan. Yang terkenal adalah Ibu Hambarjan. Nah, Ibu Hambarjan ini masih berpijak pada klasik, tetapi dia sedikit agak kekuningan. Untuk soganya, istilah kalau orang Jawa ngomong tidak putih bersih memplak, tapi dan ciri khas salah satunya bleretnya itu tidak putih, tetapi bleret pinggir itu pasti ada sedikit kekuningan. Lah, dulu produk-produk ciri-ciri seperti itu adalah bisa menjadikan ciri khas dari, oh ini batiknya Bu Hambarjan, dan orang kalau itu menjadi boom pasti akan meniru gaya itu. Ya, jadi kalau Ibu Hambarjan itu juga sudah memberikan istilahnya di situ seleret kuning,
istilahnya dengan sebuah kekuningan, tapi kadang juga dia sudah tidak menjadi ciri khas, tetapi dia juga riningan juga sudah merining. Jadi isen-isen yang polos dia akan diberi titik-titik, riningan itu namanya. Lah ini kentara sekali. Secara motif ini klasik tradisional adalah kawung ceplok babon lubuk. Kalau di Solo itu babon angrem. Istilahnya bagaimana seorang ibu melindungi anaknya itu seperti ibarat ayam melindungi anak-anaknya. Nah, di sini pun kelihatan sekali produk dari Ibu Hambarjan atau Siti Sunarti. Itu memang sogonya secara umum tidak putih bersih, beda dengan Marianur, tapi agak kekuningan. Lah otomatis bleret di pinggir pun tidak putih bersih, juga pasti agak kekuningan. Lah motif-motif di sini itu masih klasik tradisional, hanya beda sedikit pewarnaan. Karena untuk di keraton sendiri warna itu pun mempunyai makna dan simbol. Secara umum adalah putih, coklat, dan hitam. Jadi kalau untuk batik saudagaran sudah bebas. Yang selanjutnya ini adalah selimpet kesit nitik yang diceplok kastubo, tetapi cuman diambil bunganya saja. Ada motif klasik tradisional itu kastubo ada. Jadi seperti buketan, rantingnya, pohonnya, dahannya, daunnya itu digambarkan. Lah di sini hanya diambil bunganya. Jadi selimpet ini selimpet klitik, selimpetnya. Ini karya dari Ibu Hambarjan juga, masih karya Ibu Hambarjan. Jadi memang seni itu adalah dari hati. Sejauh mana mereka terbang itu bisa dibaca dari hasil karyanya. Saya pencurahan dari hati yaitu seperti salah satu contoh Bu Hambarjan itu sedikit pasti akan berbeda dengan murni yang batik saudagaran. Karena walaupun dia istilahnya laku di pasaran, tapi masih karena basic budayanya itu yang mempengaruhi hasil karya. Kemudian yang ketiga itu adalah Ibu Yuvaria yang terkenal istilahnya sampai sekarang. Mungkin orang kalau tanya Ibu Yuvaria lebih terkenal batiknya Bu Mantri, itu jauh lebih terkenal. Mungkin kalau orang tanya mau cari batiknya Bu Yuvaria mungkin tidak tahu, dan merek produknya itu Bu Mantri, sangat terkenal. Itu dan diteruskan dari dulu namanya Canting Mas untuk produknya, dan sekarang dilanjutnya oleh putra beliau yaitu Mbak Aan yang kebetulan tadi juga sebagai pembicara dan hadir di sini. Matur nuwun Mbak Aan, sukses selalu maju berkarya, amin. Ini adalah keong renteng, keongan renteng. Istimewanya di sini setiap isen dari keong itu berbeda. Jadi ada keong renteng yang sama, di sini adalah berbeda. Untuk gaya Bu Mantri itu juga kadang keluar agak kekuningan dan kadang dirining, kadang tidak. Tapi ciri khasnya untuk semua itu yang masih klasik untuk membuat itu ya Bu Mantri. Yang menurut saya sekarang masih mempertahankan Sogo Jogjanya itu Bu Mantri sampai sekarang bertahan walaupun berproduksi yang lain. Yang selanjutnya ini ini adalah hutan liris. Hutan liris. Jadi seandainya kita bandingkan, mungkin ada teknik tertentu, putihnya berbeda, mungkin bisa nanti seandainya dicontoh. Itu memang terkenal, kopokannya Marianur itu terkenal. Ya,
terkenalnya Bu Mantri diteruskan Mbak Aan, tapi nama dari itu adalah Ibu Zufariah. Tapi mungkin akan tanya batiknya Bu Zufariah mungkin susah, cuman kalau begitu oh Bu Mantri, oh ya di Patang Pulo itu langsung ditunjukkan tahu. Istilahnya termasuk saudaraan tetapi dengan pengembangan yang lebih sedikit, dan karena mereka juga memproduksi batik-batik yang klasik tradisional, tapi masih menjaga pakem, tetapi untuk pasar dia lebih ke istilahnya yang laku di pasaran. Kemudian yang ketiga masih karya dari Bu Mantri atau Ibu Zufariah adalah nanasan dengan isennya itu klitik kesit. Jadi bentuk nanasannya itu sendiri adalah yang hitam itu, cuman tengah mau diisi kawo, mau diisi apapun boleh, tetap namanya nanasan. Mungkin kalau lebih jelas orang membeli untuk lebih tepat ya nanasan klitik kesit, nanasan yang diiseni dengan klitik tapi dikesit, karena di sini klitiknya itu kesit. Jadi kadang ada stilisasi motif yang sama diproduksi oleh juragan batik yang berbeda, itu akan memberi nama berbeda. Nah kadang umpamanya nanasan, mungkin di lain bukan nanasan, tapi kalau beli di Bu Mantri mungkin akan langsung tahu saya mau nanasan oh seperti ini. Cuman salah satu contoh mungkin di batik Minoto Sastro akan beda lagi namanya, walaupun stilisasinya sama. Karena apa? Istilahnya batik itu adalah media sebuah lukisan. Jadi kadang gaya-gaya juragan atau pembatik itu akan berbeda. Ya, saya kira itu tadi adalah karya-karya Kartini pembatik yang sangat istimewa. Mungkin nantinya akan diteruskan oleh anak cucu biar batik itu akan selalu lestari dan membawa nama masing-masing untuk mengembangkan gaya. Monggo mungkin kita beri aplaus untuk Kartini Batik Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peraga batik tulis yang dibawakan oleh anggota-anggota Sekar Jagad, Mbak Erna, Mbak Dian, dan Mbak Indira, dengan narator Mas Suhartanto. Terima kasih sekali Mas Suhartanto telah membawakan narator dengan sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita. Aplaus untuk para peraga kita. Terima kasih.